البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih syarah daripada permasalahan yang keempat, dari permasalahan jahiliyah. Ritual-ritual atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang keempat adalah at-taqlidul a'ma yang sudah kita jelaskan. Mengekor atau mengikuti tapi dengan cara membabi buta. Dalam artian tanpa melihat jalur kebenaran atau kekeliruan. Jadi semua diikuti. Jadi mereka tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, namun mereka mengekor kepada pendahulu mereka dari kalangan orang-orang yang jauh daripada ad-dalil. Mereka mengikuti atau mencontoh nenek moyang mereka, pembesar-pembesar mereka, atau mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka. Seperti itu. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini. Amma taqlidu fil khairi fa hadha yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini, amma taqlidu fil khair, adapun mengikuti dalam kebaikan itu tidak dikatakan dengan taklid. Walaupun secara bahasa artinya mengikuti, sama-sama mengikuti ya. Taklid itu juga mengekor, mengikuti, ittiba' juga mengikuti. Tapi kalau dalam kebaikan namanya ittiba', tapi kalau dalam kejelekan namanya taklid. At-taqlidul a'ma. Barakallahu fikum, taklid yang buta. Kata beliau, amat taqlidu fil khair fa hadha yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Adapun mengikuti pada kebaikan maka itu dinamakan dengan ittiba' dan iqtida'. Mengikuti dan mencontoh. Qala ta'ala an Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mengkabarkan tentang Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agamanya bapak-bapakku Ibrahim, Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Kalau ini namanya bukan taklid. Karena apa? Karena mengikuti dalam perkara kebaikan, mengikuti dalam perkara dalil. Barakallahu fikum. Maka lana an nusyrika billahi min syai', kata beliau. Yusuf alaihissalam, maka lana, tidak layak, tidak pantas bagi kami untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengikuti apa? Mengikuti jejak atau agama bapak-bapaknya, namun apa? Dalam kebaikan. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, mengikuti jejaknya para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu yang telah masuk Islam awal-awal. Disebutkan para ulama barakallahu fikum sebagaimana dalam sejarah, di antaranya kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya dari kalangan ar-rijal, dari kalangan kaum lelaki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kalangan an-nisa, dari kalangan para wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian dari kalangan sibyan, anak-anak, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Muhajirin itu adalah orang-orang apa? Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan al-muhajirun. Kemudian orang ansar adalah orang-orang penduduk Madinah yang menyambut kehadiran para sahabat dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Jadi orang ansar adalah orang-orang yang penduduk Madinah asli yang menyambut kehadiran dari Makkah ke Madinah. Orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan muhajirun. Kemudian al-ansar itu adalah orang-orang yang apa? Yang mereka penduduk Madinah asli yang mereka menyambut kehadiran para muhajirun. Barakallahu fikum. Adapun masalah keafdalan mana yang lebih afdal? Menurut pendapat yang sahih barakallahu fikum,
dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dan juga para a'immah yang lainnya bahwasanya al-muhajirun afdal minal ansar. Bahwasanya walaupun semua mereka adalah para sahabat, tapi kalau dilihat dari per individu dalam artian dalam artian keutamaannya, maka muhajirun afdal minal ansar. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga didahulukan muhajirin wal ansar. Kemudian muhajirin itu menjamak antara hijrah dengan apa? An-nusrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi muhajirun afdal minal ansar kenapa? Dikarenakan annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah. Karena mereka mengumpulkan dua perkara. Di samping hijrah bersama Rasulullah, kemudian nusrah menolong Rasulullah. Adapun orang-orang Ansar, nah mereka apa? Mereka tidak memiliki kecuali nusrah, dalam artian mereka menolong atau memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hijrah mereka tidak ikut. Itulah keutamaan muhajirun daripada al-ansar. Jadi apa tadi keutamaannya? Kalau orang-orang muhajirun, mereka bisa mengumpulkan antara hijrah dan nusrah, pertolongan. Adapun orang-orang ansar cuma satu saja, yaitu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hijrah bersama Rasulullah. Paham? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dalam artian meniti jejak generasi para salaf, barakallahu fikum, seperti itu. Dan kita ini termasuk apa? Insyaallah taala kita berharap termasuk wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jejak mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala firmankan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, mengikuti jejak mereka. Nah, barakallahu fikum, mengikuti dalil, bukan mengikuti apa? Hawa nafsu atau akal. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Walihada qala Allah Ta'ala fi ahli jahiliyah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang jahiliyah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan, qalu, bahkan mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, kata mereka, bahkan kita itu mengikuti apa? Mengikuti apa-apa yang telah apa? Yang telah kami atau yang telah kami jadikan apa? Pedoman. Nah, barakallahu fikum, bapak-bapak kami. Ayo perhatikan ini. Nah, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, bahkan mereka mengatakan kami mengikuti apa-apa yang telah diajarkan atau apa-apa yang telah dibawa oleh bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka itu pada asalnya tidak bisa memahami, tidak berakal, nah barakallahu fikum, ya, tidak memahami sedikit pun dalam masalah agama, tidak pula mendapatkan petunjuk. Dalam artian bapak-bapak mereka yang mereka contoh itu tidak di atas petunjuk, tidak pula memahami agama. Nah, jadi mereka sudah apa? Sudah terlanjur fanatik, ta'assub, atau sudah terlanjur taklid. Jadi mereka tetap mengekor dan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun bapak mereka di atas kebatilan. Padahal yang namanya kebatilan dimanapun berada pasti akan hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Dan memang seperti itu keadaannya, bahwasanya yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, falladzi la ya'qil wa la yahtadi. Nah, maka orang yang tidak berakal, tidak pula orang yang bisa memberikan petunjuk, dalam artian tidak di atas petunjuk, laisa mahallan lil qudwah. Orang tersebut tidak layak untuk dijadikan panutan. Nah, laisa mahallan, maka orang tersebut bukan tempat untuk dijadikan panutan. Innamal qudwatu, hanya saja qudwahnya jadikan panutan fi man ya'qil wa yahtadi, ya, terhadap orang yang berakal dan berada di atas petunjuk. Barakallahu fikum. Fattaklidul a'ma, maka taklid yang buta, min umur jahiliyah. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bita'assub. Taklidul a'ma dinamakan ta'assub, fanatik. Dalam artian benar enggak benar, keliru pun tetap dibela. Kalau benar, diikuti kata mereka. Kalau keliru pun tetap tidak disalahkan, tetap diikuti juga. Li'annal qudwata huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu. Dikarenakan yang jadikan sandaran panutan itulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi
yang jadikan panutan atau qudwah, tauladan. Nah, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan cara yang baik. Nah, mengikuti jejak generasi salafun salih. Nah, barakallahu fikum, bukan ta'assub, bukan fanatik, bukan taklid yang buta. Tsumma qala Syekh rahimahullah taala, kemudian Syekh rahimahullah taala berkata di sini, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, maksudnya Syekh Shalih Fauzan menukilkan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah Taala turunkan kepada kalian berupa ilmu huda wan nur. Naam. Qalu, mereka mengatakan atau mereka seraya berkata, bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Jadi mereka itu taklidnya kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, walaupun mereka berada di atas kejahilan, kebodohan dan juga kerusakan, tetap mereka ikuti. Naam. Awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Naam. Bukankah walaupun syaitan itu menyeru mereka, naam, dalam artian mengajak mereka kepada adab yang pedih. Wa na'am barakallahu fikum. Jadi pada asalnya itu hiasan tipu daya syaitan untuk menghias-hiasi mereka sehingga mereka mereka berupaya untuk tetap senantiasa mengikuti bapak-bapak mereka, ajaran bapak-bapak mereka atau mbah-mbah mereka atau nenek moyang mereka, walaupun berada di atas kebatilan, berada di atas kekufuran, tetap mereka ikuti. Na'udzubillah ya, min ta'assub. Nah, kita berlindung kepada Allah Taala dari perkara ta'assub fanatik. Nah, atau taklid al-a'ma, taklid yang buta. Wa idza qila lil musyrikin wal kafirin. Nah, maknanya adalah dalam ayat tersebut Syekh Shalih Fauzan mensyarah di sini, perhatikan. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin dan orang kufar, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang Allah Taala turunkan wal Quran, yaitu Al-Quran. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum. Bahkan mereka seraya mengatakan, kami mengikuti apa yang kami jumpai, kami dapati dari bapak-bapak kami, atau kami mengikuti apa-apa yang dahulu bapak-bapak kami berada di atasnya. Awalau kana syaitanu yad'uuhum, walaupun syaitan itu menyeru pada mereka, pada hakikatnya ay yad'u haula'il aba. Nah, perhatikan, walaupun syaitan itu pada asalnya menyeru. Nah, mereka para bapak-bapaknya kemana? Ila adzabis sa'ir, menggiring semua, menyeru mereka, mengajak mereka semuanya kepada adab yang pedih. Atatabi'unahum lis-sa'ir. Nah, perhatikan ini. Atattabi'unahum lis-sa'ir, apakah kalian juga tetap mengikuti mereka ke dalam neraka sa'ir? Nah, dalam artian apa? Kalau seandainya syaitan itu menyeru mereka, menyeru atau mengajak bapak-bapak mereka, menyeret bapak-bapak mereka ke neraka sa'ir, apakah kalian juga mengikuti? Apakah kalian tetap mengikuti bapak-bapak mereka? Dalam artian mengikuti, na'am barakallahu fikum, na'am, nenek-nenek moyang mereka, walaupun menuju ke neraka sa'ir. Yakni taqtaduna bi abaikum wa in kanu min ajma'is syaitan wa ma'aluhum ila sa'ir. Nah, apakah kalian tetap mengikuti, meniti jejak bapak-bapak kalian walaupun mereka adalah pengikut para syaitan dan tempat kembali mereka adalah neraka sa'ir? Al-aqilu yajibu annahu yanzuru fi amrih wa fi man yuqallid. Nah, perhatikan ini. Orang yang berakal itu seharusnya dia wajib memperhatikan pada perkaranya dan kepada siapa dia mengikuti. Nah, perhatikan itu. Kepada siapa dia mengikuti. Nah, enggak sembarangan. Yang kalau kita ikuti dalil Al-Qur'an Sunnah, maka bukan kita tidak dikatakan muqallidun, tapi kita muttabi'. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Naam. Mengikuti as-sunnah al-muttabi'. Ngambil sunnah kal qabid al-jamr. Nah, bahwasanya orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang diucapkan oleh al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah ta'ala. Naam. Al-muttabi' lis-sunnah kal qabid al-jamr. Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Naam, barakallahu fikum. Tsumma qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, kemudian asy-syekh rahimahullah ta'ala berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa'atahum biqaulih, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dengan firman-Nya, qul innama a'idzukum wahidah, katakanlah hanya saja
Aku nasihatkan kepada kalian dengan satu nasihat. Apa itu? Antaqumu lillahi masna wa furada, tsumma tatafakkaru. Hendaknya kalian semuanya, na'am barakallahu fikum, kalian semuanya, na'am barakallahu fikum, berjamaah berkumpul. Na'am barakallahu fikum, berkumpul di atas apa? Di atas petunjuk. Naam. Baik kalian dua-dua ataupun sendirian, berjamaah ataupun sendirian. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian memperhatikan kembali. Ma bisahibikum min jinnah. Ma bisahibikum min jinnah. Bahwasanya tidak ada pada sahabat kalian itu apa? Sifat junun, sifat kegilaan. Jadi ini bantahan ya terhadap orang-orang yang menuduh Rasulullah itu gila. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan kalian tuh hendaknya perhatian. Nah, dalam artian kalian tuh apa? Nah, hendaknya kalian berdiri kembali. Nah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian ataupun berjamaah, kemudian memperhatikan kembali. Nah, tidak ada pada jiwa Nabi Muhammad SAW itu apa? Sifat kegilaan. Nah, atau sifat gila. Wa qala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti yang selain Allah SWT sebagai para wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali. Nah, barakallahu fikum, kalian itu mau mengingat. Dalam artian kalian tuh kebanyakan kalian tidak mau mengingat gitu loh. Nah, sehingga sedikit sekali kalian itu mau ingat terhadap perkara seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Maknanya apa kata beliau? Atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadil ayah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada mereka dengan ayat ini. Fahum yaqulun, dalam keadaan mereka mengatakan nahnu natamassaku bima alaihi abauna. Nah, kami senantiasa berpegang teguh dengan apa yang ajaran bapak-bapak kami dulu berada di atasnya. Wala nuti'u hadzal rajul, dan kami tidak akan mentaati laki-laki ini katanya. Kami tidak akan mentaati Rasulullah, tapi kami akan mengikuti dan mentaati bapak-bapak kami katanya. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka inginkan dengan laki-laki ini siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, perhatikan ajakan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, "Ungduru wa tafakkaru fima qala lakum hadzal rajul." Perhatikanlah kembali dan pikirkanlah kembali terhadap apa-apa yang telah diucapkan kepada kalian laki-laki ini. Tafakkaru, berpikirlah kalian. Wala ta'khudkumul asabiyyah, dan jangan sekali-kali mengambil diri kalian apa? Ta'assub, asabiyah, sifat na'am barakallahu fikum, fanatik. Antaqumu lillahi masna furada. Nah, kemudian kalian tidak mau menegakkan atau tidak mau berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, masna baik dua-dua atau berdua-dua atau furada sendirian-sendirian. Nah, jama'atin wa furada kata beliau. Baik berjamaah maupun sendirian. Tangduruna fi ma da'akum ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian hendaknya memperhatikan kembali terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian atau kepada kalian. Fa in kana haqqan wajaba 'alaikumul ittiba'u. Kalau seandainya didakwahkan yang serukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka wajib kalian itu mengikutinya. Naam, sahih. Nah, karena Allah Taala berfirman apa? Dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang didatangkan atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian juga sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah, apa kata Rasulullah? "Naam, ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang pada kalian maka hindarilah, jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Karena kata beliau sini, fa in kana haqqan wajaba 'alaikum ittiba'uh, kalau seandainya benar yang didakwahkan oleh Rasulullah itu wajib bagi kalian mengikutinya. Wala yajuzu lakumul baqa'u 'ala ma kana 'alal aba' wal ajdad, dan tidak diperbolehkan bagi kalian untuk senantiasa terus-menerus berada di atas ajaran para bapak-bapak kalian atau para kakek-kakek kalian. Dalam artian jangan senantiasa kalian itu ta'assub, fanatik, asabiyah, memiliki sifat fanatik yang kalian tidak mau meninggalkan ajaran bapak-bapak kalian atau tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang kalian, padahal ajaran nenek moyang kalian, ajaran bapak kalian itu tidak berdasarkan di atas apa? Ad-dalil. Nah, tidak berdasarkan di atas apa? Naam, ad-dalil. Barakallahu fikum. Naam. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita keliru dalam melangkah
Man taraka ad-dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan ad-dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu a'lam shawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.